kuncinya untuk menghadapi kebrutalan dunia ini adalah dengan kolaborasi. Kolaborasi is the key. Kita bisa membagi beban, membagi peran, membagi kompetensi tanpa harus membangun semua dari dasar. Dari nol. Kita katanya bonus demografi nih sekarang, tapi dari data yang saya baca di berbagai media utama, justru pengangguran terbuka terbesar itu juga 60% kalau nggak salah, bahkan 67% itu adalah Gen Z. Nah, padahal kan sekarang ini eranya dia gitu ya. Knowledge apa sih yang diperlukan ini? Apa sih yang bisa bikin lalu orang bisa menggunakan itu untuk meningkatkan kehidupannya dia? Kita perlu pakar mikro supaya kebijakan makro ini bisa dijaga ke mikronya, nyambung gitu ya. Jadi nggak ada dikotomi makro-mikro. Kalau ditanya siapa pakar makro, banyak banget ya kan. Wah, pakar makro banyak. Tapi siapa sih pakar mikroekonomi kita itu? Local wisdom. Kayak Mas sama temen kan tahu semua yang di sini. Yes. Itu berharga banget sebetulnya. Cek. Saya tuh masih speechless ini tiba-tiba. Aku yang seneng sebetulnya sini lihat buku-buku kayak gini. Terus Ya ini masih ngobrol-ngobrol sebagian kecil, insya Allah ini nanti jadi ikhtiar lah. Saya mau keluarin lagi stok buku biar bisa diakses banyak orang. Saya speechless tiba-tiba Mas Arto datang ke sini ngajak beliau karena nama Mark Plus itu buat saya yang kuliah di Fakultas Ekonomi itu udah kayak sesuatu yang istimewa. Mark Plus Institute, dan hari ini datang langsung Vice Chancellor Mark Plus Institute. Sampai bingung ini ilmu dari Mas Jack ini apa yang harus bisa saya kuras agar bisa bermanfaat dari ini. Udah berapa kali ke Purwokerto, Mas? Aku sudah beberapa kali. Tapi waktu cuma lewat aja, cuma sebentar. Aku sempat ke rumahnya Mas Andi kan juga di sini rumahnya. Mas Andi. Ya. Oh, udah pernah ke rumah butik. Oh, di Cilongok. Iya. Aku udah pernah. Wah, semua orang diculik sama beliau ini memang. Ke Cilongok ya. Unsud juga. Unsud di fakultas mana, Mas? Aku tadi datang ini acara pembukaan guru besar Mas Condro. Iya, Mas Condro. Aku konco lawas karo Mas Condro. Aku bilang, "Mas, aku datang." Udah langsung berangkat malam, subuh sampai sini, mandi, datang ke acara. Wah, seneng banget. Rasanya kok masih ada yang jagain ilmu, ternyata seneng banget. Dan saya lebih dari seneng, Mas. Ternyata ikhtiar baru kami ini ternyata ada yang menemani. Itu udah seneng banget. Jadi saya dan teman-teman itu menginisiasi Pustaka Warga namanya, komunitasnya. Terus kemudian salah satu programnya itu bikin media podcast ini. Kegelisahan saya dan teman-teman ada gap pengetahuan antara teman-teman yang memang expert, antara institusi yang memang mendapatkan label sebagai tempatnya pengetahuan, dan sektor real atau masyarakat yang mestinya laku hidupnya itu melekat dengan pengetahuan. Exactly. Kenapa di Indonesia gap-nya sedemikian luar biasa, Mas? Saya tahu nih karena aku ngeliatnya mulai dari pustaka dulu mungkin, Mas ya. Oke. Pustaka itu buku lah, orang mikirnya begitu ya, bacaan dan sebagainya ya. Aku lihat ada satu masalah yang cukup kita udah tahu semua lah. Masalah literasi. Literasi kita tuh mungkin cukup rendah ya dibanding beberapa negara ASEAN lainnya. Seperti itu. Lalu itu yang pertama. Kedua juga kita lihat ya, kalau misalkan tingkat literasi kita meningkat, orang mau baca lagi, itu kan paling nggak dia dapat knowledge ya. Dan kita tahu padahal bahwa kalau kita dapat knowledge, itu power kan. Power. Ya kan kita punya knowledge, punya power sebenarnya. Ya, knowledge is power, ada yang bilang gitu, knowledge is power. Nah, ketiga yang saya juga cermati adalah apa? Knowledge apa sih yang diperlukan ini? Apa sih yang bisa bikin lalu orang bisa menggunakan itu untuk meningkatkan kehidupannya dia, menjadi lebih baik lagi. Kita belajar knowledge macam-macam, tapi tidak relevan dan kebutuhan. Nah, itu susah. Nah, makanya saya ngelihat bahwa local wisdom, kayak Mas sama temen kan tahu semua yang di sini. Itu berharga banget sebetulnya. Itu adalah aset yang sebetulnya bisa
dipakai untuk setempat ini. Yang paling ngerti tempat ini kan orang sini, Mas. Karena itu memberi konteks. Exactly. Kita bisa ambil ilmu-ilmu dari luar juga, perbandingan, tapi konteksnya kan yang paling paham kan orang sini. Itu dia. Jadi pendekatannya lebih kontekstual sebetulnya sih. Yes. Nah, itu membuatnya menjadi lebih relevan sebetulnya. So, aku lihatnya itu terkait dengan knowledge. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar, itu ada namanya knowledge management. Knowledge management. Jadi perusahaan itu jalan, dia mengakumulasi knowledge kan. Itu harus dieksplisitkan supaya kalau ada karyawan baru, orang baru bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, tapi harus hati-hati apakah knowledge ini tetap relevan dalam jangka panjang. Itu juga harus kita lihat. Karena kalau enggak, kita nggak relevan, kita menjadi obsolete, kita nggak bisa berkompetisi kan sebetulnya. Yes. Jadi aku lihat sih knowledge ini penting sekali untuk membangun namanya kompetensi orang. Nah, kalau kita lihat nih Mas, kompetensi ya. Kompetensi, kompetisi, kompetitor, apalagi itu semua kata dasarnya sama, compete. Jadi kalau kita nggak bilang kompetensi, nggak bisa compete, Nggak punya kapasitas. exactly. Itu dia. Jadi sebetulnya itu yang juga kita lihat banyak sekali apa istilahnya itu ya, gap-gap yang perlu kita isi. Dan kalau saya lihat sih Mas, memang perlu local heroes makin banyak Mas. Kalau saya lihat. Jadi waktu Mas bilang bahwa pulang kampung apa kamu itu, wah ini this is very good aja karena kita perlu local heroes Mas, yang ngerti banget kita, yang ngerti konteksnya, ngerti orang-orangnya, ngerti bisa mengakui kurangnya di mana, lebihnya di mana, seperti itu ya, seperti itu. Satu lagi yang juga saya lihat juga perlu diperhatikan adalah sebetulnya juga kemauan dari orangnya itu sendiri. Saya sih menyederhananya gini Mas, kita ngebantu orang yang mau dibantu. Gitu kan, kita ngebantu semua orang, dia nggak mau dibantu kok, dia maunya leye-leye gitu ya, gimana kan. Nah disitulah mungkin proses kurasi menjadi penting sekali. Siapa yang memang punya niat, punya ini, punya mau maju gitu ya, menjadi makin penting. Kalau nggak kita buang-buang tenaga sama waktu Mas, sebetulnya itu aku lihatnya seperti itu. Itu aku ngeliatnya kayak gitu Mas, makanya aku seneng banget wah nih. Mulai dari pustaka, mulai dari literasi gitu ya, knowledge ya, dan akhirnya bisa membangun kompetensi. Pokoknya nggak ada kompetensi nggak akan kompet sebetulnya. Sebelum kita tarik itu Mas, kenapa sih gap ya? Gap ini kok begitu luar biasa. Kalau mau dibilang kanker, ini mungkin stadiumnya udah terlalu ini ya. Bahkan saya dan teman-teman mau marah aja udah nggak bisa. Iya. Saya terus terang yang concern tadi waktu kita discuss luar kan juga terkait sama pengangguran tuh Mas. Itu kan. Kita katanya bonus demografi nih sekarang. Tapi dari data yang saya baca di berbagai media utama, justru pengangguran terbuka terbesar itu juga 60% kalau nggak salah, bahkan 67% itu adalah Gen Z. Nah, padahal kan sekarang ini eranya dia gitu ya. Itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian kedua kita juga lihat apakah benar lulusan perguruan tinggi lah katakanlah itu relevan di sektor real. Ada angka yang menyebutkan bahwa sekian belas % pengangguran terbuka itu justru karena kontribusi dari perguruan tinggi negeri. Dari gambaran sederhana seperti itu, saya sih setuju itu. Tapi nanti kita double check. Tapi aku lihat sih sederhana banget. Mungkin ada kesenjangan antara yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan sektor real. Kayak gitu. Makanya. Dan itu tidak hanya industri menurut saya. Oh iya. Gap-nya itu tidak hanya dengan industri ya. Bisa jadi tapi dengan sektor real. Sektor real. Ya. Jadi itu yang saya lihat juga menjadi concerning ya. Kita perlu hati-hati juga itu ya. Indonesia ini negara satu-satunya negara di ASEAN yang masuk ke G20 kan. Yes. Kan G20. Tapi kita masih harus banyak belajar juga dari negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, Vietnam keren. Vietnam juga. Nah, Vietnam juga lihat tuh. Waduh, keren. Membangun kompetensinya niat banget dia ya, seperti itu ya. Keren. Salah satu yang saya lihat yang tadi kita sempat discuss adalah bagaimana dia membuat negara itu menjadi efisien. Ya kan? Kalau negara yang efisien itu tercermin dari angka ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Pasti growth-nya bisa tinggi. ICOR itu ya. Nah, kita lihat ambil contoh deh, Indonesia ini ICOR-nya kalau nggak salah 6,2 atau berapa, cukup tinggi ya. Growth-nya kita mungkin flat di 4,95% sekarang ya, rata-rata gitu ya. Nah, Vietnam tuh bisa 4,2 mungkin lah ya. Itu growth-nya bisa 7%-an kurang lebih, mereka 7%. Bahkan mereka sekarang dan progres. Mereka mengejar 8% sekarang. Seperti itu. Itu juga salah satu ini ya. Faktor lain tadi kita sempat discuss juga mengenai produktivitas, ya kan? Nah, dari angka yang saya lihat di beberapa publikasi,
tingkat produktivitas kita itu masih di bawah rata-rata produktivitas ASEAN, gitu loh. Jadi ini kan juga menarik gitu ya. Kalau kita makin produktif kan berarti menghasilkan, memproduksi sesuatu kan, menghasilkan ada value creation, penciptaan nilai. Nah ini yang juga menjadi concern. Maka tadi saya singgung dikit bahwa Kemenaker sama Bappenas kalau nggak salah itu baru meluncurkan beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya, meluncurkan blueprint produktivitas nasional. Kalau nggak gitu kita ngejar Indonesia emasnya gimana nanti itu kalau nggak produktif ya. Jadi saya lihat sih ada beberapa issues yang saya yakin sih pemerintah udah ngeliat itu ya. Tapi yang mungkin ditunggu oleh banyak orang adalah apa langkah strategisnya, kebijakannya apa yang konkret dan bagaimana eksekusinya. Karena kalau strateginya bagus, eksekusinya kedodoran kan juga nggak dapat apa-apa Mas ya. Terus Mas Jack melihat kebijakan program ini gimana? Saya ngelihat ada beberapa yang sudah cukup baik, tapi ada beberapa juga yang kayaknya kok agak lelet juga gitu ya. Gimana Pak Purbaya nih? Gini, Pak Purbaya, Bu Sri Mulyani, semua mereka ini niatnya baik kok, pengen ekonomi tumbuh segala macam. Tapi tidak bisa satu negara ekonomi tumbuh hanya karena satu pahlawan ini nggak bisa. Karena struktur ekonomi dia harus kolaborasi dengan departemen lain, kementerian lain, organisasi lain, seperti itu. Nggak bisa hanya di tangan Pak Purbaya lalu semuanya. Beliau serius kok orangnya, beliau bagus, saya lihat ada inisiatifnya. Tapi meskipun antara Pak Purbaya sama Bu Sri ini agak beda karakter ya. Kalau Bu Sri kan dulu kan lebih suka pendekatannya pakai pendekatan fiskal ya, pajak, bea cukai. Sementara Pak Purbaya ini lebih kayak lebih monetaris gitu ya. Jadi makanya waktu beliau jadi menteri langsung melontarkan 200 sekian T ke sektor perbankan supaya bisa terserap di bisnis. Itu good idea, tapi itu kan makro ya. Makro. Kita coba lihat mikronya, ada demand nggak di sini nih? Iya, itu. Kalau nggak ada demand, itu nggak akan terserap tuh uangnya di sini kan. Ada demand. Demand di bawah teriak. Makanya demand ini dipicu oleh apa? Purchasing power, ya kan? Dan kita juga dengar kemarin ada case menyusutnya kelas menengah, ya kan? Jadi kalau nggak ada demand, orang dipinjemin duit kan mikir-mikir juga, dia nggak bisa balikin nanti kan. Kalau dipaksain buat, lalu bisnisnya gagal, bisa tinggi tuh non-performing loan di bank gitu kan. Jadi ya, saya rasa semua udah tahu kok ini kita bisa lihat dengan kasat mata. Kalau mau dicari data-datanya juga, saya yakin ada lah datanya ya. Tapi sekali lagi yang ditunggu adalah, belum lagi tekanan eksternal ya, kita tahu ada geopolitik gitu kan ya. Ada perang, saya juga mikir ngapain sih perang, aduh. Ya, mereka perang hobi, kita resource-nya mungkin kalah. Aduh, ya, tapi kan yang sakit seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, seluruh dunia. Kita udah ngalamin dari COVID lalu kan udah setengah mati. Seharusnya udahlah COVID lalu kita berbaik aja dulu lah. At least 10 tahun, 15 tahun berbaik, kita recover bener-bener. Ini baru atau. Tapi fondasi ekonomi kita kuat. Sebetulnya kalau kita lihat ya, saya kok masih yakin bahwa kita ini kuat lah secara fundamental ya. Tapi kan bukan berarti lalu kita bisa lele ya, kalau orang Jawa bilang kan nggak bisa lele. Kita harus tetap mengantisipasi kenaikan BBM misalkan, atau pengangguran misalkan. Belum lagi kayak gimana nih value creation di mikroekonomi ini. Karena kan seringkali dibahas kan makro terus ya kebijakannya itu bagus. Tapi kalau kita lihat, kita beli kopi, kita beli baju, beli pulsa, itu ada di mikroekonomi semua nih. Dan itu yang menggerakkan. Nah, itu yang menggerakkan semua di mikro kan. Nah, jadi kita perlu kebijakan makro yang nyambung ke mikro. Ini kebijakan, eksekusi di mikronya nggak amburadul gitu lah ya, seperti itu ya. Kalau selama nggak ada kepastian ini, dugaan saya para pelaku bisnis, baik itu menengah, besar, itu akan tunggu-tunggu dulu deh. Keseriusan di situ nampak nggak? Atau nampak belum? Ini pertanyaan saya agak perhalus. Saya ngeliatnya sih, saya cukup bahagia orang para pejabat itu udah tahu. Maka nanti saya dikatakan yang ditunggu adalah what's next. Yuk buruan yuk gitu lah. Karena waktu ini kan jalan terus ya. Dan waktu ini kan nggak peduli kita mau tidur kayak mau apa, dia jalan terus ya. Saya khawatirnya kok kelamaan nggak ada sesuatu yang cukup signifikan, itu kita kehilangan momentum. Dan kalau momentumnya hilang, konsekuensinya? Kita nggak bisa ulang itu kan, nggak bisa mundur lagi kan. Ini irreversible kan. Hilang momentum ya udah permanen kayak begini. Seperti itu yang saya khawatir. Kedepannya kayak gitu sih. Jadi perlu ada suatu tindakan yang strategis, eksekusinya cepat gitulah ya. Dan langsung lihat hasilnya. Nggak ada hasilnya ganti lagi gitu. Jadi semacam suatu kemampuan untuk kapabilitas dinamis lah istilahnya. Perubahannya begini, kita juga cepat berubahnya gitu. Terus juga kalau kita nggak berubah lama-lama kita kan nggak jadi
nggak jadi player kita tuh ya. Jadi kayak playground gitu ya. Orang ngobok-ngobok kita bisa, negara ini kita kayak didikte banyak tempat gitu ya. Padahal Sudah kan ya. sementara orang bilang begitu ya. Tapi saya sih masih percaya bahwa kita masih punya apa namanya? kuasa, masih punya apa istilah itu Kedaulatan lah kayak gitu ya. Cuman tiap orang kan suka kadang-kadang beda definisi kedaulatannya itu ya. Seperti itu ya. Karena kalau kita beberapa orang di grassroots kalau udah capek ngomongnya gini kan, udahlah, yang penting kita masih bisa duduk-duduk gini, ngobrol, ketawa-ketawa, masih bisa makan enak. Nah itu adalah satu yang saya lihat masih besar harapannya gitu ya. Apalagi kalau kita belusukan ke daerah, kita bicara dengan grassroots, ketahanannya cukup kuat sih. Tapi kan kita nggak tahu itu kapan crack-nya ya. Ya kita nggak mau berharap itu crack. Atau sebenarnya itu sikap hopeless ya, karena kita yang minim literasi. Karena kalau orang kuat literasinya, ekspresi hope-nya itu tidak dengan hopeless. Iya. Mungkin gini, udah orang sudah terlalu banyak ngurusin hidupnya sendiri kan. Dan ada juga yang agak skeptik. Kalau saya bersuara, emang terjadi perubahan gitu loh maksudnya. Kayak gitu ya. Ada yang begitu ya. Kemudian kedua, ada yang bersuara. Emang saya ngerti kasusnya gitu kan ya. Atau saya ngerti kasusnya, misalnya banyak akademisi yang ngomong, orang yang pintar ngomong. Yang dia jawab ngerti nggak? Itu juga satu hal lagi kan ya, satu hal lagi juga kan. Jadi agak banyak juga yang perlu kita selaraskan lagi lah ya. Dan saya sih banyak berharap kepada presiden ya untuk benar-benar lebih nge-grip lagi, lebih strategik lagi gitu ya. Lebih dalam. Saya yakin data banyak lah yang ngomong mereka juga pasti banyak lah ya. Dia mau dapat data apapun bisa ya. Tapi jangan sampai data-data yang kita miliki itu lalu di-ignore gitu lah. Ini kan katanya ini, katanya. Enggak, kalau data apapun kita pelajari ya. Itu yang saya takut. Seperti itu ya. Kan banyak tuh data, kayak misalnya kita ada peringatan tuh dari Morgan Stanley, MSCI misalkan. Lalu ada Fitch, ada Moody's, kemudian ada apa lagi, Goldman Sachs. Kok udah banyak organisasi terkemuka ngomong begitu, ya at least kita nggak bisa ignore gitu kan. Itu pasti ada sesuatunya lah ya. Lalu jangan diplesetin bahwa wah ini ada maksudnya, ada rekayasa. Ya, itu bisa nanti lah. Tapi iya. Jangan kayak Human Development Index itu juga bisa dilihat. Lalu apalagi banyak kok data-datanya. Gini coefficient itu bisa dilihat juga. Kesenjangan korupsi ya kan. Dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa dilihat. Menariknya adalah apa? Kalau kita mau mengenai ketidakefisienan tadi itu sebetulnya sudah disampaikan secara terbuka di era 80-an justru oleh Pak Sumitro. Pak Sumitro dong, bapaknya Pak Prabowo. Ada kok dokumen namanya dalam dokumen. Orang nyebutnya Sumitronomics gitu. Tahun 80-an. Beliau bilang kok bahwa negara kita ini kurang efisien dan beliau menyebutkan bahwa nggak efisiennya di mana? Korupsi, ya kan, birokrasi, peraturan tumpang tindih, eksekusi yang amburadul kayak gitu. Ini soalnya sudah ada dari dulu sebetulnya. Nah, tapi masih berlanjut sih ini gimana membedah? Ini kan tuh kayak sakit turunan yang dan itu yang disebutkan beliau Pak Sumitra itu sampai hari ini masih kan? Masih ada sih, masih ada sisanya ya. Dan saya masih ingat ada satu pejabat dulu, mantan salah satu ketua di DPR kalau nggak salah, sebelum dia lengser, sebelum dia pensiun mungkin ya. Dia mengatakan bahwa ya anggaran tuh bocornya bisa cukup tinggi nanti ya. Yang tidak artinya makanya nggak kurang pas ya, bocor lah nggak itu mubazir istilahnya ya. Itu bisa sampai 30-40% dia bilang gitu. Dulu saya masih zamannya Pak Jokowi, dia sempat marah juga kan ada anggaran 10M atau apa gitu ya. Yang dipakai buat rapat ini itu bisa 8M. Yang 2M ini baru yang dipakai buat buat yang membutuhkan kan lucu ya, prosesnya jadi mahal banget. Ini kan menunjukkan ketidakefisienan sebetulnya. So itu yang saya lihat menjadi challenge ya sebetulnya di secara umum. Nah tapi pada sisi lain kalau saya lihat, saya juga banyak berharap kepada pahlawan-pahlawan lokal. Kayak Mas Heri ini kan pahlawan lokal ya, yang ngerti daerah ini yang bisa melakukan itu, bisa paham tanpa harus dalam tanda kutip dikit-dikit minta bantuan pemerintah, dikit mana swadaya dan sebagainya. Itu salah satu yang saya lihat menjadi jaring pengamannya sih sebetulnya kayak gitu ya. UMKM kita itu kan cukup resisten tuh, cukup kuat tuh ya. UMKM tuh kontribusi ke perdagangan tuh bisa berapa? Bisa 50-60% mungkin. Jadi kalau UMKM-nya kita benar-benar urusin, wah itu boleh juga tuh. Belum lagi untuk penyerapan tenaga kerja. Hampir 90% kan ke UMKM semuanya.
Seperti itu tuh pahlawan beneran tuh. Kalau nggak ada itu, mungkin ledakan konfliknya luar biasa. Exactly. Cuman kan kita nggak bisa hanya fokus ke ekonomi dalam negeri ya. Sekarang bagaimana ekspor kita dan sebagainya. Itu juga ekspor kan juga kontribut terhadap ekonomi growth juga. Lalu apa namanya pengeluaran pemerintah itu juga sesuatu ya. Belum lagi investasi. Investasi yang melalui capital market maupun yang melalui investasi langsung, direct investment, bangun pabrik lah apa. Begitu ada yang bangun pabrik kan ada penyerapan tenaga kerja. Nah itu akan menimbulkan efek trickle down, orang punya income lebih tinggi lagi, spendingnya naik lagi. Tapi sepengamatannya Mas Jack soal investasi yang menyerap ketenaga kerjaan yang besar itu gimana? Ya, ini yang saya nggak mau berspekulasi ya. Tapi gini, orang akan invest di suatu negara kalau dia percaya sama negara itu. Exactly. Lihat aja. Jadi bagaimana bangun trust. Nah, kalau dia bingung dia nggak mau lah, ya kan seperti itu. Kita dapat beberapa kali kesempatan kan, akhirnya nggak jadi. Contohnya kayak Apple waktu itu nggak jadi juga kan ya, saya nggak tahu kenapa satu itu. Kedua, kita lihat juga dia sudah invest di sini bangun, tapi dia tidak dijaga untuk tenaga kerjanya dan sebagainya. Orang bisa mogok itu dan sebagainya. Kan itu semua membutuhkan suatu keseriusan ya. Jadi orang maunya dagang ya, dagang, invest, tapi dia mau ada suatu kepastian. Itu dia yang mungkin juga diharapkan oleh para investor. Mana sih yang nggak mau kepastian itu ini? Iyalah. Seperti itu. Jadi kalau saya rasa udah waktunya sekarang kita balik lagi gimana bangun kepercayaan dan investor bisa masuk sini, buka lapangan pekerjaan. Kalau tenaga kerjanya dalam tanda kutip repotin, mereka kan mikirnya ya udah saya ganti otomasi aja pakai robot aja deh. Wah ini kayaknya ganti AI deh. Masih banyak alternatif lain untuk menggantikan itu. Seperti itu. Jadi saya rasa udah bener waktu serius ya untuk mikirin sejauh itu ya. Terutama yang tadi saya sampaikan Mas di mikroekonominya itu. Tadi kan kita sempat bercanda di luar tuh ya. Kalau ditanya siapa pakar makro, banyak banget ya kan. Wah, pakar makro banyak. Tapi siapa sih pakar mikroekonomi kita itu? Yang ngerti ekosistem, ngerti integrasi supply chain, upstream, downstream, agregat demand, agregat supply. Itu yang diperlukan oleh baik korporasi besar, bahkan sampai UMKM juga sebetulnya. Itu diperlukan. Saya rasa sebenarnya belum ada yang ngacung ya. Mungkin ada, saya yakin ada, cuman nggak ngacung aja itu ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kita perlu pakar mikro supaya kebijakan makro ini bisa dijaga ke mikronya, nyambung gitu ya. Jadi nggak ada dikotomi makro-mikro gitu. Benar-benar saya terima kasih nih statement terakhir ini memberi saya insight bahwa salah satu stakeholder yang akan saya libatkan lagi adalah yang tadi yang konsen di mikro tadi. Exactly. Iya. Mikro itu resilient banget gitu Mas. Resilient tahan banting juga gitu ya. Udah ibaratnya nggak dibantu, nggak diapa ya kan dibikinnya, tapi mereka ada terus agile tuh ya. Nah itu dia. Sementara kalau perusahaan besar kan dia lebih rigid ya. Nah, ini yang juga PR-nya buat perusahaan besar itu bagaimana caranya dia tetap besar, tapi kayak kapal induk begitu, tapi gerakannya bisa kayak speedboat, kayak UMKM itu. Itu yang tadi saya sempat singgung yang saya sebut kapabilitas dinamis perusahaan ya. Itu yang fleksibilitas atau agilitas kayak gitu. Itu menjadi PR sih buat sebuah perusahaan ya. Itu sih yang saya lihat secara umum sih. Indonesia promising sih, tapi kan baru promising ya. Kita harus how to make it real kan, bagaimana mewujudkannya itu yang menjadi PR. Dan perlu diingat bahwa puncak dari bonus demografi kita itu di tahun, kalau nggak salah ya Mandi, tolong cek di 2030. Jadi 2020 starting point-nya, 2030 puncaknya, setelah itu menurun Mas. Habis di 2040, kita ini punya sedikit ruang untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Jadi ya PR-nya lumayan banyak sih. Kalau nggak terantisipasi itu ledakannya jadi... Nah faktanya tadi kita sempat discuss kan bahwa 65-67% bahkan pengangguran terbuka itu justru karena Gen Z, ya kan? Itu kan concerning juga tuh, gitu ya. Terbuka loh Mas, jadi bukan yang tertutup. Tertutup tuh kayak ini misalkan si Herman tuh aneh orang kaya gitu, dia nggak kerja gitu, itu tertutup ya. Tapi dia dapat duit terus kan gitu, karena orang kaya itu. Tapi kan yang terbuka nih sebagian besar tuh Gen Z itu tuh agak-agak concerning buat saya. Justru yang ini kita harapkan memompa kita. Karena itu kan usia produktif ya. Hanya itu usia produktif, tapi kita ngalamin produktivitas kan, ngalamin isu produktivitas. Kemudian kok pengangguran, kok justru gen yang ini gitu loh.
kompetensi, lalu apalagi banyak Mas yang itu yang saya lihat tuh ya. Literasi juga mungkin mereka juga nggak seperti dulu ya. Seperti itu. Apa namanya? Mungkin Mas tadi sempat cerita bukunya diberes-beresin karena nggak ada yang baca gitu kan ya. Wow. Tapi di beberapa negara maju Mas, kayak di satu negara Skandinavian, itu mereka sudah membatasi anak-anak SD baca dari gadget. Ya. Harus balik ke buku lagi. Ya, karena memang secara motorik beda, Mas. Beda. Seperti itu. So itu beberapa PR yang saya lihat, dan apa namanya, sekali lagi jujur aja ya, kita nggak bisa juga hanya minta juga gitu ya. Tapi bagaimana kita belajar berdiri, berjalan, dan berlari sendiri. Itu challenge-nya buat grassroots itu ya. Gimana kita belajar berdiri, berjalan, berlari sendiri, udah. Aku pernah Mas jadi ketua RW, ya kan? Oh iya. Ya, pernah jadi ketua RW, itu juga aku lihat, wah, dulu kan aku lihat ada sampah, mana tukang sampahnya, macet mana polisnya. Ternyata nggak bisa begitu. Nggak cukup dengan begitu. Itu ternyata di tingkat RT, RW itu kan 2 paling rendah ya. Yes. Itu aja udah ribetnya setengah mati. Apalagi di kelurahan, di kecamatan, kota madya, provinsi. Itu ribetnya gimana? Itu kan, jadi makanya itu yang problem birokrasi yang tidak efektif itu. kan. Kayak yang lagi ramai kemarin kan soal chip yang KTP itu kan. Ya, makanya 15 tahun tidak ada kejelasan. Malaysia yang cuma berapa tahun? Betul. Kita seringkali agak kurang cepat sih dalam melakukan eksekusi dan juga mengantisipasi ya. Sekarang eranya AI juga. Dengan AI kan kita bisa nggak cuman bisa mengolah data mendapatkan deskriptifnya, tapi bisa prediktif. Iya. Bisa meramalkan, udah tuh bisa preskriptif lagi. Ada obatnya lagi dikasih tahu caranya. Waduh. Jadi ini kita masuk satu era yang benar-benar yang totally sangat berbeda sekali dan sangat challenging sekali sih. Ini udah wow, ini momentumnya tuh udah makin tipis sih kalau saya lihat. Jadi pilihan untuk kemudian kita tetap menjaga konteks kita berkarya, konteks kita berkontribusi, konteks kita berdampak, itu bisa menjadi hope ya. Bisa dan sebenarnya toolsnya juga banyak sih kalau saya lihat ya. Apps-nya juga ada, teknologinya ada, konsepnya ada dan gampang dicerna juga gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya satu, kita jangan terlalu nunggu-nunggu. Kedua, kita mulai dari yang kita bisa lakukan. Itu dulu. Kita jangan berangan-angan, nanti kita yang bisa apa sekarang, yaitu kita kerjain dulu. Kalau misalnya kita dosen, ya kita kenceng banget sebagai dosennya. Kita petaninya kenceng banget gitu ya. Gimana mau maju dan jadi kita melakukan yang terbaik di bidang kita masing-masing dulu. Sama menjaga interconnecting tadi ya. Karena yang di awal tadi kan memang gap itu. Saya masih isu besar ya, karena saya meyakini itu banyak kok kita stok orang pintar. Oh, banyak. Sekarang ini kalau orang pintar banyak. Pertanyaannya adalah apakah orang pintar itu dimanfaatkan atau enggak? Udah itu aja sebetulnya. Kita banyak orang yang kompeten, tapi apakah dia juga dimanfaatkan ya? Atau kita balik deh, kalau kita menempatkan orang-orang tidak kompeten dalam posisi yang sifatnya strategik atau bahkan taktikal, itu resep suatu bencana kalau saya bilang, ya kan? Aku nggak ngerti cara nyetir mobil Formula One, terus Mas minjemin saya itu, pasti nabrak aku kan. Jadi sekali lagi kompetensi di bidangnya itu sangat penting sekali. Saya menduga selama ini itu kita berada pada level, pada situasi yang kemudian kemudi birokrasi ini itu tidak yang. Ya itu makanya, harapannya sih sebenarnya banyak ya ke para pembuat kebijakan ya, untuk lebih benar, istilahnya kalau saya tuh lebih in-depth lihatnya, lebih dalam lihatnya. Iya, karena mereka kunci, Mas. Nggak bisa, Mas. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nggak bisa cuman hanya pada tataran yang di atas nggak bisa. Harus benar masuk ke dalam sampai ke eksekusi ya. Dan dikawal bener-bener gitu ya, itu sih. Soalnya waktunya jalan terus nih sekarang. Waktu jalan terus dan tahun 2020 lalu udah ada yang meramalkan. IMF kalau nggak salah, dia bilang bahwa dunia ini kedepannya makin penuh ketidakpastian dan makin gloomy itu, makin gelap gitulah. Waktu itu kita nggak pikir ada perang segala macam, tapi sekarang ternyata banyak hal ya, ada perang, ada ini, ada trade war ya kan, seperti itu ya. Jadi ya tekanannya luar biasa di sekarang bagi Indonesia. Di dalam negeri kita juga masih ada banyak PR ya, tapi di luar negeri dari eksternal juga kita banyak sekali juga tekanannya juga. Nggak gampang. Makanya itu kalau saya pikir sih udah waktunya untuk menyatukan semua
kemampuan sumber daya kita untuk do something yang signifikan ya. Seperti itu. Connecting. Iya. Di akademik, di perguruan tinggi misalnya, bagaimana dia semakin dekat dengan sektor real misalkan. Yes, itu isu. Gitu. Itu juga isu juga itu kan. Karena kalau nggak gitu maka setiap lulusan akan malah menambah pengangguran mungkin gitu ya. Karena tidak terpakai di sektor real gitu kan ya. Seperti itu. Sektor real kita minta berkembang, tapi kalau nggak ada demand bagaimana? Wah itu semuanya ada mata rantai. Ada mata rantainya gitu ya. Ada mata rantainya itu sih. Purchasing power tadi yang saya sempat bilang. Kalau orang nggak punya purchasing power, mana ada demand? Kalau nggak ada demand, mana perusahaan mau expand? Kan itu semua berantai semuanya gitu ya. Kalau nggak bisa, ya gimana mau nambah SDM? Makanya itu. Aduh, itu yang kita lihat. Jadi ya, semoga ini bisa segera diberesin sih. Karena kalau gue lihat sih masalahnya cukup clear, bukan sesuatu yang bukan berarti mudah, tapi kita tahu masalahnya sebenarnya kayak gitu. Apalagi yang memegang posisi di pemerintah kan pasti tahu lah itu. Kalau mau ngumpulin datanya tinggal minta pasti ada semua lah itu data-datanya gitu. Tinggal itu mau dan mau. Ya ini sekarang nih cepetan itu loh. Harus lebih cepat dikit aja deh. Takut ini mas momentumnya lewat nggak balik lagi ntar. Tapi belum bebal kan mas? Aduh. Saya agak berat hatinya. Udah bebal ya. Saya lihat di beberapa grup chat apa itu ada yang juga sudah mulai mengeluh. Aduh ini gimana sih udah mulai gerah gitu ya, gitu ya. Tapi pada satu sisi juga responnya enggak kok kita baik-baik aja gitu ya. Padahal kita lihat beberapa negara tetangga itu menyampaikan Singapura ngomong bahwa ini bisa bahaya loh, Malaysia ngomong ini bisa gini loh, negaranya Thailand juga mungkin ya. Nah kita ini arahnya bagaimana ini untuk menghadapi ini supaya orang nggak bingung ya. Terus aja. Saya sih terus saya concern terhadap, aduh cepet deh gitu loh. Ada satu, saya masih zaman dulu tuh ada istilah itu paket kebijakan kalau zaman dulu itu ya. Ada satu isu dibikin satu paket kebijakan dengan segala turunannya. Dengan segala turunannya beresin satunya. Jadi kayak partial gitu ya. Karena kalau mau beresin semua sekaligus kan susah mas. Gitu ya. Sepertinya sih bisa sih. Saya lihat di pemerintah juga ada sejumlah orang yang cukup punya kemampuan itu. Tinggal ya mau dipakai apa enggak itu aja sih. Kalau kalau di Mark Plus sendiri yang jadi ruang konsennya Mas Jack itu program yang kita kan berkaitan di korporasi sebenarnya. Jadi kita melakukan peran kita adalah coba membantu untuk membuat korporasi itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Salah satunya adalah dengan menentukan strategi yang lebih bagus. Memberikan suatu advice pemasaran lebih mumpuni ya. Tujuannya adalah apa? Supaya perusahaan ini bisa perform lebih baik dari pemain-pemain lain. Seperti itu. Nah, itu melalui strategi. Nah, yang saya lihat adalah kalau orang bingung, perusahaan bingung, biasanya mereka melakukan trial and error gitu ya. Untuk satu certain waktu tertentu sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita mundurkan mereka yang paling basic itu ada 3 hal yang selalu harus dilakukan. Pertama, analisis yang kuat. Ya kan? Analisis lingkungan usaha ya, baik itu makronya, mikronya, kompetitor, customer, semua segala macam itu ya. Satu analisis itu paling penting. Dari analisis ini kita memahami situasinya, kita menentukan namanya arahan strategis kita, baru kita bangun strateginya. Nah, strategi begitu bangun udah bagus sesuai dengan lingkungan yang ini, yang paling susah adalah implementasinya. Seperti itu. Dan kegagalan terbesar di banyak perusahaan adalah bukan di pengembangan strateginya, tapi di eksekusinya ini. 70-80% gagalnya di sini. Gap itu ya. Itu dia. Nah, ngomonginnya gampang, ngerjainnya susah gitu. Kalau kemudian lebih ditelisik lagi, gap ini inkonsistensi capaian ini itu lebih karena faktor apa? Ekosistemnya? Ekosistem itu kan tanggung given ya. Kita nggak bisa rubah. Jadi kalau kita ngomong ke mikronya, ke perusahaannya misalkan, macam-macam. Bisa faktor leadership-nya, bisa kapabilitas manajerialnya, apakah dia orang yang kreatif atau tidak, inovatif atau tidak, bagaimana profesionalismnya, ya kan? Bagaimana dia melakukan improvement nggak, bagaimana dia melakukan macam-macam. Itu banyak sekali faktornya ya. Apakah di perusahaan itu ada dikotomi antara misalkan finance dengan marketing, antara teknologi dengan humanity, faktor operations. Nah, kita nggak usah beresin semuanya. Kita tahu 2 atau 3 aja dulu, kita mulai dari itu. Kemampuan membaca. Exactly, iya. Membaca, membuat kebijakan, eksekusi.
Seperti itu. Membacakan analisis ya, kebijakan, strategi, eksekusi dan implementasi. Seperti itu. Dan waktu implementasi ada juga satu jebakan Batman-nya juga. Implementasi, kayaknya aman-aman aja, udah akhirnya selesai. Itu. Padahal enggak. Tiap kali kita implementasi, kita harus melakukan namanya evaluasi juga. Evaluasi, betul. Nah, ini evaluasinya kadang juga, ya nggak terlalu dalam juga mungkin ya. Jadi dia comfort aja dengan ini, padahal sebenarnya ada yang salah dalam perjalanannya, atau kurang pas. So, itu mungkin Mas yang apa yang kita bisa lihat kalau dari sisi korporasi. UKM misalkan, UMKM. UKM dah, jangan UMKM. UKM aja deh. Itu juga menjadi pertanyaan mendasar. Apakah si pendiri UKM ini, dia tuh benar-benar seorang entrepreneur? Ya kan? Atau dia cuma produser aja, dia bisa bikin produk, habis itu diam, nggak bisa jualan. Berarti bukan entrepreneur dia, ya kan? Itu juga satu pertanyaan menarik. Kemudian kalau dia sudah melakukan sesuatu, apakah dia bisa menginstitusikan dalam tanda kutip secara profesional bisnisnya? Profesional itu gimana sih? Konsisten, Senin sampai Jumat buka, ditelepon ada yang ngangkat, ya kan? Pesen ini janji 5 kilo beneran, nggak main batal-batalan sendiri. Oh lupa, nggak. Itu profesionalisme dalam konteks UKM. Kalau selama itu nggak bisa konsisten ya susah Mas kita mau jalanin bisnis secara efisien gitu kan. Itu yang menjadi challenge kalau di UKM sih. Kayak gitu. Dan yang kayak gitu itu problem-problem kayak gitu kalau di UKM kan kita ya dengan mudahnya menemukan case gitu. Tapi kalau di korporasi terjadi juga nggak sih? Atau terjadi tapi terjadi juga sih. Nah, terjadinya kalau di korporasi mungkin yang salah satu yang saya lihat adalah rigiditas. Jadi ada orang yang nggak mau berubah, akhirnya secara kolektif dia membentuk suatu organisasi yang sangat kuat inersianya. Enggak, kita udah bener gini, udah. Akhirnya padahal kondisi berubah kan. Dia akhirnya dia nggak mau ini Mas, nggak mau melakukan perubahan menyesuaikan dengan konteks yang berlaku. Akhirnya dia tidak relevan pada satu titik kan. Seperti itu. Itu inersia, rigiditas gitu ya. Makanya di beberapa konsep di manajemen strategik itu kita diperkenalkan tadi yang saya sudah sebutkan misalkan kayak kapabilitas dinamis, fleksibilitas gitu ya. Kalau di marketing ada namanya marketing ambidexterity gitu ya. Itu sekarang kepake bener tuh kayak gitu. Kolaborasi. Kemudian konsep lama tuh co-opetition. Nah, ini menarik nih. Kita berkooperasi tapi berkompetisi at the same time. Contohnya kayak misalkan Apple sama Samsung. Itu kan kompetisinya gila-gilaan ya. Dia punya OS sendiri, ini punya Android sendiri kan, ya kan? Ini gila nih kompetisinya nih. Tapi pada yang sama, semua layar yang dipakai di Apple itu buatannya Samsung. Exactly. Itu kan kolaborasi ya, co-opetition. Itu jadi kayak gitu tuh. Ada pertukaran benefit. Oh iya. Nah ini dia. Makanya kalau kita dalam satu bisnis, kalau kita tidak menjadi bagian dari suatu bisnis ekosistem baik yang konvensional maupun yang digital, susah Mas kita survive. Kuncinya untuk menghadapi kebrutalan dunia ini adalah dengan kolaborasi. Kolaborasi is the key. Kita bisa membagi beban, membagi peran, membagi kompetensi tanpa harus membangun semua dari dasar. Dari nol. Itu yang tadi saya bilang untuk ukuran desa misalkan itu adalah yang kita sebut local wisdom kan. Yang mungkin Mas Heri dan teman-teman tahu banget tuh. Mana yang bisa dipakai, mana yang enggak, mana yang jalan, mana enggak gitu. Karena di lokal ada ada bonding ya, ada bonding, bener. Ada kesamaan, ada sense of bagian dari komunitas. Jadi ketika kemudian kita bisa mengaktualisasi kegelisahan, kemudian kita bisa mengeksplor itu bareng-bareng dan mengkoneksikan, menghubungkan dengan itu, saya pikir itu masih ada peluang. Terlepas negara pemerintah bisa hadir apa tidak. Saya rasa kalau pemerintah mau ngebantu apa itu kita ngebonus deh, gitu kurang lebih. Bonus aja deh. Yang penting jangan diganggu. Mereka kan biasanya juga banyak tuh, udah nggak usah diganggu deh. Kita coba dulu gitu ya, seperti itu ya. Karena kok nunggu-nunggu terus juga nggak akan jalan-jalan juga di kitanya Mas. Seperti itu. Nah, jadi pada satu sisi memang ada beberapa yang perlu diperbaiki di pemerintah, tapi pada sisi lain kita juga tidak bisa semua membebankan ke mereka juga gitu loh. Nggak bisa semua kita mengharapkan Pak Purbaya atau ke Pak ini atau Ibu ini, nggak bisa. Ya kita juga harus melakukan sesuatu sih sebetulnya. Itu. Mas, kalau dalam konteks ini kan, makanya di awal tadi saya nanya, Mas Jack udah berapa kali ke Banyumas, ke Purwokerto? Tadi kan skala nasional. Kalau dalam skala lokal apa yang sebenarnya masih? Karena
konfliknya kan konfliknya persoalannya kan nggak serumit nasional ya. Kalau untuk daerah apa yang bisa kita dorong sebenarnya? Nah justru itu kita harus lihat sebenarnya kalau kita lihat secara konteks daerah kecil aja deh mungkin ya. Itu kita membawa ini kemana dulu kan sudah ada bupatinya ya kan, sudah ada bupatinya, ada dewannya ada segala. Itu yang menentukan sih mau dibawa kemana. Mohon maaf bukan nyindir atau apa, tapi kan ada juga DPRD yang mikirnya mobil dinas lah apa gitu lah ya. Sekarang bagaimana mikirnya lebih ke yang seperti Pak Prabowo mau kerakyatan, yang asal ciptanya itu dan sebagainya. Itu aja coba kira-kira terjemahannya apa nih ke tingkat ini ya. Jadi kita perlu ada namanya CEO daerah ya kan. Jadi CEO daerah itu yang ya, bukan ngurusin hal operasional pembayaran PBB enggak, tapi apa nih supaya kita lebih kompetitif dibanding daerah-daerah lain kan. Yang mampu mengaktifasi. Exactly. Mampu melit, mengaktifasi, memotivasi, memfasilitasi, kayak gitu-gitu. Itu yang kita harapin sih dari CEO daerah, dari bupati misalnya atau mungkin dari gubernur ya untuk lebih down to earth, lebih membumi lagi untuk melakukan eksekusi, arahan sama eksekusinya ya seperti itu. Berarti ya masih ada hope lah kalau untuk di daerah kan tingkat kerekatannya masih cukup potensial, terus konfliknya yang nggak serumit di nasional, terus kemudian konteks persoalannya juga lebih relate, lebih relate. Tinggal kemudian bagaimana mengaktifasi energi-energi positif untuk kemudian terus menjadi saling ini sekaligus Mas. Izin ini nggak berhenti di sini ya. Next kita izin kami yang di kampung ini itu tetap bisa dibukakan pintu untuk belajar ya karena banyak hal ya maksudnya banyak pengetahuan di luar yang pengen kami aktifasi di kampung ini gitu. Boleh. Tapi saya sih itu lihatnya sih memang harus ada local hero-nya Mas. Ada local hero-nya. Untuk di tingkat kabupaten harus ada CEO-nya, Pak Bupati misalkan atau Pak Gubernur di tingkat provinsi. Ini yang diharapkan bisa benar-benar mengaktifasi tadi ya. Kalau dia mungkin nggak perlu terlalu detail lah karena itu levelnya udah strategis ya. Itu serahin sama tadi yang local champion yang ada di situ kan Mas. Itu bisa juga sih sebetulnya. Tapi paling nggak kan ada arahan dari dia apa yang mau dicapai, ada fasilitas apa yang dia bisa bantu gitu ya. Nggak semata harus uang ya. Saya jadi ada ide Mas. Ini Mas Arto, ini harus ngobrolin bertiga nanti ya. Konteks lokal hero itu. Saya pikir ini bisa jadi agenda jangka panjang. Kapan nanti kita diskusi untuk kemudian mendefinisikan lokal hero itu seperti apa. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan, kita dorong. Yang sifatnya aktivasi ya, yang dorong itu apa ya? Saya pikir ini menarik. Salah satu yang saya lihat lokal hero itu ciri-ciri yang mungkin saya bisa lihat itu adalah mungkin satu pasti dia orangnya harus punya kreativitas. Ya kan? Tapi kalau kita kan sebatas ide Mas. Kalau udah kreatif, dia bisa inovatif nggak mengkonkretkan itu. Dan itu kita cek, kita uji. Kalau dia sudah konkret tuh, dia bisa nggak dalam tanda kutip menjual idenya tuh ke banyak pihak. Ya. Dia jualan idenya, memasarkan idenya, mengumpulkan orang, berkolaborasi. Dan terakhir adalah leadership. Dia bisa nggak mimpin itu sendiri. Itu salah satu yang kita harapkan menjadi salah satu gambaran local heroes-nya gitu ya. Menarik. Karena itu sih. Menarik, karena selama ini udah pernah lihat nggak Mas proses untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, kemudian mengapresiasi lokal. Gini Mas, aku lihatnya mungkin ini dugaan ya, mungkin hopefully saya salah ya. Saya yakin banyak orang berpotensi, tapi mungkin karena sifat kita tuh orangnya masih normatif ya. Ayo siapa yang mau mimpin, diam semua gitu kan, atau jarang orang kita yang asertif. Asertifnya apa? Siapa yang bisa? Saya mimpin. Yang benar-benar gitu. Karena kalau di sini mungkin ya, saya yang lainnya, sombong ini, mau pamer-pamer, mau ini, ada kayak gitunya ya. Jadi akhirnya mereka normatif aja, udah diam aja gitu. Jadi tidak take aktif role ya, peran aktif itu ya. Jadi menurut saya sih sudah waktunya untuk orang-orang yang memiliki kemampuan, ya nggak usah malu-malu lah untuk mewakafkan kemampuannya itu ya buat ini ya. Nggak usah normatif gitu. Jangan sendirian. Iyalah, asertif aja nggak apa. Saya bisa kok, mari kita coba. Kalau gagal ya dicoba lagi, dibetulin lagi kan gitulah ya. Seperti itu. Ya mungkin juga ada ketakutan gagal juga karena kalau gagal tuh rasanya lebih seru ditonton sama yang lainnya. Oh gagal tuh syukurin gitu ya.
orang kok gagal kan harusnya ditolongin. Kalau di sini kita mungkin lebih disyukurin. Wah, Tapi mungkin perasaan-perasaan kayak gitu akan tereduksi ketika kemudian kita memang bisa membuktikan. Iya. dan kita membangun ekosistem Exactly, iya. tidak merasa sendiri. Iya, justru Ruang-ruang dialognya menjadi lebih banyak, Justru itu, lebih Mas, dekat. Sekarang ini yang menentukan kita bisa maju ke depan dengan baik itu adalah apa? Kita bisa bangun kayak ekosistemnya. Ekosistem, di mana ekosistem China bisa hebat itu apa? Dia bangun ekosistem. Jadi ini kita harus sudah memanfaatkan namanya ecosystem advantage. Ecosystem advantage. Jadi semua ada di situ, semua bisa membantu satu sama lainnya tanpa harus bikin sendiri misalkan, kolaborasi dan sebagainya. Itu ekosistem seperti itu sih. Jadi saya rasa kok bisa ya, apalagi untuk tingkat yang kecil di desa, di kelurahan, saya rasa kok bisa lah. Saya lihat Mas Arto juga banyak ide ya. Wah, kita kerja sama RW-nya aja deh, sama camatnya aja. Itu kan local hero juga. Camat bisa jadi local hero kan sebenarnya. Dan dia, camat itu kan dia punya otoritas, punya sumber daya, punya macam-macam perangkat yang bisa dia pakai untuk membantu melibatkan masyarakat supaya melakukan kontribusi terhadap pertumbuhan daerahnya. Kayak gitu sih Mas sebetulnya si idenya. Oke, jadi kita ketemu di bawah isunya adalah ada gap, kemudian kita akan bareng-bareng menghidupkan ekosistem agar gap itu tidak terlalu jauh. Dan ini sekaligus juga ini lamaran dari kami di kampung. Mas Jack dengan ekosistemnya teman-teman di Jakarta, Mark Plus. Semoga berkenan pasca ini kita terus berkolaborasi. Boleh, karena kami haus pengetahuan, kami haus untuk mendapatkan guidance ya. Kita ada beberapa konsep atau ilmu yang simple yang sudah terbukti yang bisa dimanfaatkan juga. Nggak harus untuk korporasi, untuk UKM bisa kok. Itu bisa dan tidak jelimet juga kok. Sangat intuitif bahkan. Kita dengerin sebentar, oh iya emang begitu, sangat logik aja, sangat itu aja. Itu mungkin nanti saya bisa share lebih lanjut. Bisa lewat Zoom juga kok mau. Nggak apa-apa, ntar kita bikin aja waktu ini, Mas. Jadi kita dapat hal spesial. Pertama, beliau yang datang tiba-tiba. Yang kedua, closingnya kita kemudian bukan closing ya, ini artinya pertemuan ini membawa beberapa ide baru untuk kemudian kita terus bersambung ya, merawat kebaikan. Sip, Mas. Mas Jack, saya terima kasih. Terima kasih, Mas.